وقل رب زدني علما. Cara yang paling mudah, cara yang paling bermanfaat dalam belajar fikih, adalah dengan cara at-tamadhub. Apa? Tamadhub. Apa tamadhub? Belajar satu madhab. Belajar salah satu madhab. Artinya kita belajar fikih dengan metode salah satu madhab yang terkenal. Karena sekarang kan yang ada adalah 4 madhab itu. Kita belajar dengan metode salah satu 4 madhab ini. Ini cara yang paling mudah untuk belajar fikih. Misalnya kita di Indonesia, misalnya yang paling banyak kita fikih diajarkan di Indonesia, kita fikih apa? Asy-Syafi'i. Kita fikih Syafi'i. Juga kalau sekarang mulai banyak juga diajarkan kitab-kitab fikih Hambali. Baik, ambil salah satu. Seperti apa? Terus nanti dalilnya masing-masing mazhab seperti apa, yang paling kuat dari mazhab ini apa? Puyeng apa enggak? Puyeng. Baik. Jadi yang paling mudah pilih satu mazhab dulu. Untuk apa? Kurikulum belajar. Nanti biasanya guru yang insaf, guru yang tidak ta'assub kepada mazhab, dia akan menuntut kita, maka cari guru juga yang seperti itu. Walaupun kita belajar dengan kurikulum misalnya mazhab Hambali misalnya, gurunya akan menuntut kita dalam masalah ini, yang lebih sahih adalah mazhabnya siapa? Syafi'i misalnya. Dalam masalah ini yang lebih sahih adalah mazhabnya Maliki. Begitu. Jadi kita belajar satu mazhab seperti itu. Kemudian manfaatnya, kenapa tadi kita katakan lebih bermanfaat? Ada manfaat-manfaat yang bagus ketika kita belajar dengan kitab-kitab fikih mazhab. Apa itu? Yang pertama adalah kita familiar dengan bahasa-bahasa fikih. Kita akan sangat familiar dengan bahasa-bahasa fikih. Berbeda kalau kita belajar fikih dengan kitab-kitab fikih yang sudah muyassar, kitab-kitab fikih praktis, yang misalnya metode-metode kontemporer. Itu memang dia lebih mudah untuk dipahami, tapi kita jadi tidak familiar dengan bahasa-bahasa fikih, kurang familiar dengan bahasa-bahasa fikih. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah kita akan paham atau banyak paham dengan bagaimana cara-cara beristinbat. Maka ini cara yang paling mudah dalam belajar fikih. Adapun orang yang misalnya belajar, saya belajar hanya untuk diri sendiri, misalnya nggak ada program untuk belajar sampai jadi ustadz, untuk belajar sampai jadi ulama misalnya, dia yang ada atau yang mudah belajar dengan kitab-kitab fikih kontemporer, kitab-kitab fikih yang praktis juga bermanfaat. Kemudian pengalaman belajar fikih melalui kitab-kitab hadis untuk pemula itu sangat sulit, itu sangat sulit. Dan kenapa? Kalau kita belajar fikih melalui kitab-kitab hadis, kita tahu setiap hadis yang kita kaji ini berkaitan dengan banyak masalah yang berbeda-beda bab, bahkan berbeda. Misalnya ini hadis yang ditempatkan dalam Kitabut Thaharah, ini juga ada kaitannya dengan Kitabul Buyu, ada kaitannya dengan Kitabus Shalah dan seterusnya. Sehingga ini untuk memahaminya, untuk mengumpulkan masalah-masalah fikihnya kita sangat sulit sekali. Maka yang paling mudah adalah belajar fikih dengan dengan kitab-kitab mazhab, itu yang paling mudah.
Nah, seperti pengalaman kita. Nah, yang niatnya gak usah madhab-madhaban, sing penting Quran hadis. Akhirnya gimana? Hah? Akhirnya bingung, malah muncul madhab baru yang lebih aneh. Yang aneh. Nah, itu akibatnya. Maka cara paling praktis, paling memudahkan buat kita adalah belajar melalui kitab-kitab madhab. Madhab apa? Yang paling banyak diajarkan di situ madhab apa? Gitu ya. Nah, kalau yang paling banyak diajarkan di sini adalah madhab Syafi'i, kita misalnya belajar madhab Syafi'i. Kenapa? Nah, karena di sini paling banyak diajarkan madhab Syafi'i. Nah, maka kita nanti akan banyak pilihan guru. Nah, akan lebih banyak pilihan gurunya. Kalau kita di Indonesia misalnya, saya mau belajarnya madhab Hanafi saja atau Maliki saja, mungkin kita nggak ketemu gurunya malahan. Kalau di Indonesia kita belajarnya madhab Syafi'i atau madhab Hambali lah misalnya, kita akan mudah untuk menjumpai gurunya.